pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia tentang kalimat dan saran. Yang kedua pendidikan Pancasila tentang sejarah kemerdekaan negara Republik Indonesia. Namun sebelum pelajaran dimulai seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas Restu dipersilakan untuk memimpin doa. Kita belajar kita baca doa dimulai. Baik anak-anak, tadi kita sudah berdoa ya. Nah sekarang waktunya kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud rasa jiwa nasionalis kita kepada tanah air. Ayo Aira, silakan dipimpin. Hiduplah Indonesia Raya, dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu. Oke, baik anak-anak, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Nah sekarang ibu mau absensi dulu ya. Tanggal 15 Mei ya. Yang pertama ya, Aina Talita Zahra. Kedua, Ahmad Mujaki. Hadir. Oke ya, selanjutnya Aksal Hibatilah. Hadir. Anak-anak, tadi kan ibu sudah absensi ya. Nah sekarang ibu langsung saja mulai pelajaran bahasa Indonesia. Bawa buku semuanya nggak? Bawa. Pintar ya, silakan dibuka buku bahasa Indonesianya halaman 252. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat tanggapan dan saran ya. Nah, tapi sebelum ibu mengajarkan materi ya, minggu kemarin ya, masih ingat nggak ya kemarin kita membahas materi tentang apa? Apa? Imbuhan ter. Ibu menginjakkan materi awal kemarin kita sudah membahas materi tentang imbuhan ter. Benar nggak? Benar. Ada yang masih ingat nggak sih macam-macam makna dari imbuhan ter? Yang pertama, oke, maknanya menyatakan paling. Contohnya apa? Ya, baik anak-anak. Nah sekarang kita akan membahas materi tentang tanggapan dan saran. Silakan dibuka halaman 252-nya ya. Nah, pada materi ini ya tujuan pembelajarannya anak-anak diharapkan mampu untuk menyusun kalimat berupa kalimat tanggapan atau kalimat saran. Nah, di sini ya di buku paket ini dijelaskan bahwasannya cara untuk menyampaikan tanggapan yang benar itu ada berapa di situ? Ada tiga. Yang pertama pendapat dengan menggunakan kalimat yang santun. Yang kedua menggunakan kata maaf. Ingat kata maaf itu termasuk kata ajaib nggak? Iya, kata ajaib yang kita gunakan dalam sehari-hari. Misalkan kita mau menyampaikan pendapat atau maaf. Yang ketiga menggunakan bahasa yang menggunakan bahasa yang jelas, singkat, padat. Nah, selanjutnya kalimat tanggapan. Kalimat tanggapan itu apa sih, Bu? Nah, bisa kalian perhatikan di papan tulis bahwa kalimat tanggapan itu ada reaksi. Ya, reaksi kamu. Contoh nih ya, misalkan nih ya, ada suatu kejadian digigit semut. Tanggapan kamu gimana kalau digigit semut? Aduh sakit. Itu tanggapan nggak? Ya. Tanggapan. Nah kemudian kalau misalkan kamu mau mengasih saran ke teman kamu yang digigit semut, gimana sarannya? Gimana? Kasih minyak. Coba dikasih minyak. Coba seharusnya kamu ngasih minyak dulu ya. Itu adalah kalimat saran. Nah, sekarang pengertiannya. Kalimat saran itu berarti kalimat pendapat atau opini yang disampaikan
disampaikan. Oke, perhatikan sini dulu ya. Ingat, ketika menyampaikan saran pun harus ada aturannya, tidak sembarangan. Yang pertama, kalimat saran itu biasanya diawali dengan kata apa? Sebaiknya. Selain sebaiknya, diawali dengan kalimat apa? Seharusnya. Dan lain sebagainya ya. Selanjutnya ya, contoh kalimat saran di buku paket itu gimana? Di halaman 253. Sebaiknya gimana? Sebaiknya kita menghibur anak-anak korban bencana agar mereka tidak sedih ya. Nah, selanjutnya kalian perhatikan di tabel ini. Di tabel itu ada contoh penggunaan kalimat tanggapan dan saran. Contoh, di situ ada situasi. Ayo diperhatikan bukunya. Di situ ada situasi. Nomor 1, situasinya gimana? Beberapa anak menertawakan Edo yang menjawab pertanyaan dari guru salah terus. Kemudian tanggapan yang benar gimana? Tidak ada anak yang ingin menjawab pertanyaan guru selalu salah. Ya, apakah ada anak yang selalu ingin menjawab dengan salah? Tidak ada ya. Nah, kemudian sarannya gimana sarannya? Sebaiknya mereka tidak menertawakan, tetapi harus menghibur, memotivasi Edo. Nah, sekarang nomor 2, ayo kalian coba berlatih untuk membuat kalimat tanggapan dan saran. Jadi nomor 2 di situ ada situasi bahwasanya saat menjadi petugas dirijen, Arena melakukan kesalahan. Tetapi beberapa teman malah menertawakan dan mengejeknya. Tanggapannya gimana? Teman-teman yang menertawakan dan mengejek Arena belum tentu berani. Iya, teman-teman yang mengejek Arena belum tentu berani untuk tampil sebagai dirijen. Yang selanjutnya, contoh kalimat sarannya gimana? Seharusnya gimana? Mereka tidak menertawakan. Iya, tapi mau. Yuk ditulis. Sudah. Nah, tadi pelajaran bahasa Indonesia sudah. Sekarang waktunya kita belajar pendidikan Pancasila ya. Silakan dibuka buku paketnya halaman 139. Halaman 139. Sudah? Sudah. Oke. Halaman 139. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah terbentuknya NKRI. Namun sebelum membahas pelajaran pada hari ini, kemarin kita sudah belajar tentang sistem pemerintahan di Indonesia, baik sistem pemerintahan pusat dan sistem pemerintahan daerah. Adakah yang masih ingat sistem pemerintahan pusat di Indonesia ada apa saja di dalamnya? Yang pertama, presiden. Yang kedua, wakilnya. Yang ketiga, DPRI dan lain-lain. Itu kalau di pemerintahan pusat nih ya. Nah, sekarang kalau di pemerintahan daerah ada apa saja? Gubernur, terus bupati, terus Kepala desa. kepala desa, dan RT. Makanya, nah, kita akan membahas tentang sejarah terbentuknya NKRI. Sejarah yang pertama ya, masa penjajahan. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia adalah negara Portugis, kemudian disusul oleh Spanyol. Nah, motivasinya bangsa itu menjajah Indonesia adalah untuk mendapatkan rempah-rempah. Nah, kemudian pada tahun 1602 Belanda mendirikan kongsi dagang. Kongsi dagang yang
Iya, ayo dibuka. Yang memimpin Nah, ini kan pahlawan yang memimpin pahlawan di Jawa Jawa Tengah namanya Pangeran apa? Jangan semua. Di sini kan ada teka-teki silang. Di sini kan nomor satunya ini menurun kan? Nah, berarti kamu harus menjawab pertanyaan ini. Pahlawan yang memimpin pahlawanan di Jawa Tengah Pangeran siapa tadi? Diponegoro. Tulis ini Diponegoro. Di situ ada. Di Jawa Tengah siapa di Jawa Tengah? Bu. Oke ya, baik anak-anak ayo diperhatikan dulu ya. Tadi kan kita sudah belajar tentang bahasa Indonesia dan BPKN. Ada pertanyaan nggak sebelum ibu akhiri pelajarannya? Tidak ada pertanyaan. Oke, karena tidak ada pertanyaan, berarti ibu cukupkan sekian dulu ya. Tapi dengarkan dulu, akan ada PR. PR-nya dengerin dulu PR-nya. Silakan kalian nanti cari di Google gambar contoh pahlawan. Contoh Pangeran Diponegoro, gambarnya kayak gimana sih? Jadi kalian tempel di buku tulis PKN. Ya, Pangeran Diponegoro, 10 pahlawan yang ada di Diponegoro, Tuanku Iman Bonjol, Cut Nyadin, Patimura, ya. Nanti silakan kalian cari gambarnya, ditempel di buku tulis, paham? Dikasih keterangan